Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan dari player gratisan garis keras yang bilang, "Bang, gua baru main Top 11, tolong rekomendasi informasi yang fleksibel, bagus buat nyerang, solid saat bertahan." Nah, katanya gitu guys. So, buat teman-teman yang mungkin punya pertanyaan sama, yuk pastikan kalian simak video ini sampai selesai agar kalian tidak gagal paham. Tapi sebelum lanjut, jika berkenan buat teman-teman yang kebetulan belum mendukung channel ini, kamu bisa terus mendukung saya dengan cara klik tombol like dan juga subscribe, biar saya terus semangat membahas seputar game Top 11 ke depannya. Terima kasih. Oke guys, kali ini saya sedang menggunakan tim ketiga saya, yaitu FC Buteng 1945 yang dibuat 2 musim lalu. Nah, dalam 2 musim terakhir jujur saya tidak terlalu fokus menangani tim ini guys, karena seperti yang sering saya bahas, kalau saya bikin akun baru pasti dalam 2 atau 3 musim saya akan fokus nabung booster kondisi terlebih dahulu. Tapi meskipun begitu, saya tidak akan membiarkan tim saya main jelek guys. Jadi meskipun saya jarang hadir, saya akan tetap melatih tim ini tiap hari, dan saya selalu memastikan agar tim yang saya tangani tetap main bagus tiap hari ya guys ya. Jadi saya tidak sepenuhnya meninggalkan tim baru saya guys. Dan hasilnya dalam 2 musim terakhir kita berhasil mengumpulkan 2 trofi liga, 1 trofi Liga Champion dan 1 trofi Ultimate Cup. Karena akun ini dibuat di akhir musim, jadi pada musim pertama saya mendirikan klub ini, kita belum ikut kualifikasi kompetisi cup, karena saat itu kompetisi cup sudah resmi berakhir guys. Tapi beruntung kita masih sukses meraih trofi liga ya guys ya. Dan di musim kedua saya nggak nyangka kalau tim saya bisa bermain bagus di semua kompetisi guys. Ya, meskipun kita gagal di babak semifinal cup sih setelah ditundukkan The Machi FC dengan agregat telak 8-1, tapi kita sukses meraih triple winner setelah memastikan meraih gelar juara liga dengan raihan 76 poin. Kita juga sukses lolos ke babak final Liga Champion, dan di final kita berhasil mengalahkan Dinaspor dengan skor 3-0. Nah, kemenangan ini membuat FC Buteng sukses mengangkat trofi Liga Champion untuk yang pertama kalinya dalam sejarah. Dan kemenangan ini membuat FC Buteng lolos ke babak final Ultimate Cup, dan kita dipertemukan dengan jawara Liga Emas yaitu Kiwi FC. Tapi lagi-lagi FC Buteng berhasil membuktikan diri di laga kali ini dan berhasil mengalahkan mereka dengan skor telak 4-0. Nah, dengan kemenangan itu FC Buteng sukses meraih triple winner musim lalu. Oke, jadi kesuksesan ini tentu tidak datang secara tiba-tiba ya guys ya, apalagi buat player gratisan garis keras seperti saya yang nggak pernah top up sama sekali untuk memperkuat tim. Dan kunci kesuksesan player gratisan garis keras saat nggak memperkuat timnya ada pada konsistensi latihan tim dan taktik, strategi, serta formasi yang diterapkan tiap hari guys. Dan untuk latihannya sendiri sebenarnya cukup simple, dan dulu saya juga pernah membahasnya, tapi barangkali ada teman-teman yang belum tahu, jadi saya akan kembali membahasnya hari ini guys. Setelah itu kita akan membahas taktik dan formasi yang paling fleksibel untuk player gratisan garis keras yang kebetulan sedang dilema mau pakai formasi apa musim ini. Atau barangkali ada teman-teman yang ingin ngasih rekomendasi taktik, strategi maupun formasi yang menurut kalian bagus, coba tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar video ini. Siapa tahu komentar dari teman-teman bisa bermanfaat untuk saya dan juga buat teman-teman yang kebetulan membacanya. Terima kasih. Oke, dan sekarang mari kita masuk ke menu latihan. Nah, sebelum kita mulai melatih tim, pastikan kita klaim terlebih dahulu buku strategi gratis di sini guys. Dan setelah buku strategi terkumpul, sekarang kita bisa pilih semua pemain, lalu pilih drill. Kemudian kita bisa gunakan buku strategi yang kita klaim tadi guys. Nah, berhubung sekarang kita masih di awal musim dan lawan yang dihadapi cenderung belum terlalu berat, jadi pada sesi latihan yang pertama kita nggak perlu menggunakan buku strategi expert atau ultimate guys. Cukup gunakan 1 buku strategi starter aja guys. Dan untuk buku strateginya bebas, kalian bisa gunakan buku strategi starter apapun, bisa menyerang, bertahan, penguasaan, ataupun kondisi. Nah, barangkali ada yang nanya, "Bang, emang apa gunanya buku strategi ini bang? Bukannya nggak bisa buat naikin skill pemain ya?" Ya, memang sih buku strategi ini gunanya bukan buat tingkatin skill atau atribut pemain guys, tapi buku strategi ini gunanya buat tingkatin form latihan dan bonus ketajaman tim kita guys. Jadi memang fokus kita pada sesi latihan tim yaitu bukan untuk meningkatkan skill ataupun atribut pemain ya guys ya, tapi kita lebih cenderung fokus ningkatin form latihan dan juga bonus ketajaman aja guys. Sementara untuk meningkatkan skill dan juga atribut, saran saya sih lebih baik kita fokus melatih pemain andalan kita secara individu. Dengan begitu sesi latihannya bisa lebih terpadu, jadi nantinya kita bisa membentuk skill dan atribut pemain kita agar sesuai dengan posisi, keahlian khusus maupun gaya mainnya guys. Nah, dengan begitu hasilnya bisa jauh lebih efektif ya guys ya. Sementara peningkatan skill atau atribut dari sesi latihan tim hasilnya kurang efektif dan cenderung butuh waktu yang jauh lebih lama guys, karena atribut akan masuk ke pemain secara acak.
Dan kadang atribut yang dihasilkan pun tidak sesuai dengan posisi pemain yang kita latih ya guys ya. Nah untuk form latihan, berhubung kita masih di awal musim, jadi kita nggak perlu ningkatin form latihan sampai tinggi. Cukup di angka 10 atau 12 saja guys. Nanti kita bisa tingkatin form latihan lebih tinggi saat kita akan menghadapi tim-tim kuat. Dan kita bisa mulai menggunakan buku strategi expert atau ultimate yang kita miliki. Nah barangkali ada teman-teman yang belum paham gimana cara melatihnya, yuk pastikan kalian cek video saya yang ini. Oh ya, berhubung udah 2 hari saya nggak melatih tim, jadi saat ini form latihan tim saya menurun cukup rendah. Dan sekarang form latihan tim saya masing-masing ada di angka 6 guys. Jadi tiap hari form latihan itu turun 2% ya guys ya. Dan untuk tingkatin form latihan ini cukup sulit, apalagi kalau kita udah tingkatin form latihannya di atas 14. Jadi kalau kita nggak pakai buku strategi rasanya agak mustahil bisa ningkatin form latihan tanpa membuat pemain kelelahan guys. Selain itu, hari ini tim saya juga sebenarnya baru saja selesai tanding di liga. Jadi hal ini bikin kondisi pemain saya kelelahan semua. Dan jadwal kedua besok jam 5 pagi. Jadi jaraknya cukup jauh ya guys ya. Tapi tetap saya harus melatih tim saya terlebih dahulu. Takutnya kalau form latihan dan ketajaman dibiarin rendah kayak gini malah bikin tim saya frustasi dan ujung-ujungnya kita kalah lawan tim lemah. Oke, dan pada sesi latihan yang pertama kali ini saya akan menggunakan satu buku strategi starter. Kemudian sisanya kita bisa menggunakan drill latihan dengan intensitas mudah atau sangat mudah. Oh ya, berhubung bonus ketajaman tim saya benar-benar udah nggak ada atau udah kosong, jadi saya bakal gunain 2. Tapi kalau misalkan kalian cek bonus ketajaman pemain kalian itu ada setengah, kalian cukup pakai 1 ya guys ya. Dan agar pemain inti nggak kelelahan setelah latihan, jadi pada sesi latihan yang pertama kita cukup isi 4 slot latihan seperti ini guys. Setelah itu klik konfirmasi. Dan agar sesi latihan bisa berlangsung lebih cepat, kita bisa menggunakan 2 kali bonus latihan dengan menonton iklan singkat di sini. Oke, dan sekarang form latihan penguasaan dan kondisi sudah maksimal di angka 10, sementara form latihan menyerang dan bertahan masih belum maksimal guys. Jadi pada sesi latihan yang kedua kita bisa fokus meningkatkan form latihan menyerang. Tapi pada sesi latihan kali ini saya tidak akan melibatkan pemain inti ya guys ya. Jadi saya hanya akan melatih minimal 3 penyerang. Kalau kurang dari itu form latihan menyerang nggak bakal naik guys. Nah untuk drill latihannya sendiri bebas, kalian bisa gunain drill latihan dengan intensitas mudah, medium, sulit, atau sangat sulit. Lalu klik konfirmasi dan mulai latihan. Lalu pada sesi latihan yang ketiga kali ini kita bisa fokus untuk meningkatkan form latihan bertahan guys. Dan sama halnya seperti melatih form latihan menyerang, bedanya untuk meningkatkan form latihan bertahan minimal kita harus melatih 4 pemain. Kalau kurang dari itu form latihan nggak bakal naik. Begitupun saat kita mau meningkatkan form latihan penguasaan. Sementara saat kita akan melatih form latihan kondisi minimal kita harus melatih 8 pemain ya guys ya. Oke, dan sekarang form latihan menyerang, bertahan, penguasaan, dan kondisi masing-masing sudah meningkat di angka 10. Tapi sayangnya karena hari ini saya telat latih tim, jadi kondisi pemain saya kelelahan guys, dan kita juga baru tanding. Nah berhubung jadwal pertandingan kedua masih cukup lama, jadi saya tidak akan memulihkan kondisi pemain inti saya guys. Tapi kalau misalkan jadwal pertandingan tim kalian nggak lama lagi atau jadwalnya padat, kalian bisa pulihkan kondisi tim kalian di menu pusat fisioterapi. Lalu klik tanda plus sekali dan kalian bisa pulihkan kondisi pemain inti dengan cara menonton iklan singkat di sini. Tapi kalau bisa nggak perlu pulihkan semua pemain guys, cukup pulihkan 11 pemain inti aja ya guys ya. Sementara untuk pemain cadangan biarin mereka pulih dengan sendirinya guys. Oke, dan setelah kita memastikan sesi latihan tim selesai, sekarang mari kita bahas taktik, strategi, dan formasi yang saya gunakan dalam 2 musim terakhir guys. Nah dalam 2 musim terakhir saya menggunakan formasi yang paling fleksibel, entah itu untuk menyerang ataupun bertahan, yaitu formasi 4-1-2-3 freestyle, atau kalau di game FC Mobile namanya formasi 4-3-3 holding, sementara kalau di game Football Dream namanya formasi 4-3-3 kontrol bola. Dan barangkali ada yang nanya kenapa formasi tersebut bagus bang, emang apa spesialnya bang? Oke, mari kita bedah kenapa formasi 4-3-3 ini dibilang formasi paling bagus, fleksibel, dan juga aman. Pertama, karena struktur segitiganya. Ya, kalau kita perhatikan di tengah itu ada segitiga antara 2 MC dan 1 DMC. Nah, hal ini bikin aliran bola tim kita tuh stabil. Mau main tiki-taka bisa, mau main long ball ke sayap juga bisa. Di game kayak AFC atau Top 11, serangan balik itu musuh utama kita guys. Nah, dengan adanya holding midfielder atau DMC, dia bakal berfungsi sebagai filter pertama sebelum lawan ketemu 4 back kita guys. Jadi back kita tuh nggak langsung dipaksa buat duel 1 lawan 1 dengan penyerang lawan ya guys ya. Jadi sebelum mereka ketemu back, mereka harus berhadapan dulu sama gelandang bertahan kita guys. Nah untuk taktiknya sendiri kali ini saya menggunakan taktik dengan mental tim menyerang, fokus umpan perpaduan, gaya umpan perpaduan, serangan balik mati, gaya tekanan rendah, gaya tackle normal, gaya penjagaan jaga daerah tertentu, dan jebakan offside mati.
Oke, barangkali ada yang nanya, Bang, kenapa pakai taktik dengan mental menyerang tapi tekanan atau pressingnya justru rendah, Bang? Ya, kedengarannya kontradiktif ya, guys ya. Tapi jangan salah, guys, dengerin dulu keuntungannya, guys. Nah, keuntungan pertama yaitu bikin stamina awet sampai menit akhir. Jadi dengan gaya tekanan rendah, pemain kita tuh nggak bakal lari-lari kayak orang kesurupan pas lagi ngejar bola di area lawan, guys. Mereka bakal tetap di posisinya ya, guys ya. Nah, keuntungannya stamina tim kita tuh bakal jauh lebih awet dibandingkan lawan yang main high press sejak menit awal. Jadi pas lawan udah ngos-ngosan di menit 70, mental menyerang kita tuh bakal kerasa pedesnya buat ngegempur habis-habisan, guys. Kedua, jebakan offside dan zonal marking yang bikin tembok tim kita tuh jadi lebih rapi, apalagi kita juga pakai jaga daerah tertentu atau zonal marking, guys. Hal ini bikin lini belakang kita tuh bakal main sangat disiplin, jadi pemain kita tuh nggak sering kepancing keluar dari posisinya ya, guys ya. Jadi pas lawan coba kasih umpan terobosan, pemain kita udah siap motong umpan tanpa takut jebakan offside-nya gagal. Ketiga, keuntungan menggunakan gaya umpan perpaduan yang bikin aliran bola tim kita tuh nggak ketebak lawan, guys. Jadi umpan perpaduan itu bikin serangan tim kita tuh lebih dinamis ya, karena kita main pendek di tengah lewat DMC dan juga MC, tapi kadang kita tiba-tiba main umpan lambung ke AML atau AMR. Nah, hal ini tuh bakal bikin lawan pusing buat tebak pola permainan tim kita, guys, karena kita nggak terpaku sama satu gaya main aja ya, guys ya. Lalu kenapa serangan balik dimatiin, Bang? Nah, ini poin pentingnya, guys, karena mental kita udah menyerang ya, guys ya. Kita ingin pegang kendali permainan tim kita, guys. Jadi kita nggak mau nunggu lawan salah baru kita lari, tapi kita yang bangun serangan secara sistematis. Dan dengan tackle normal kita juga bakal meminimalisir kena kartu atau pelanggaran bodoh di dekat kotak penalti kita, guys. Kita bakal menghindari pelanggaran yang nggak diperluin ya, guys ya. Dan kesimpulannya, taktik ini tuh ibarat kita jadi petarung kawakan, guys. Nah, nantinya tim kita tuh bakal lebih tenang, jaga jarak, dan gak gerasa kerusuk. Tapi sekalinya ada celah, kita bakal pukul mereka dengan kekuatan penuh. Nah, hal ini tuh bakal bikin lawan ngerasa kita tuh ngasih bola, padahal mereka lagi masuk ke sarang laba-laba yang kita bikin, guys. Mantap. Oke, itu dia beda taktik formasi 4-3-3 P-style atau formasi 4-3-3 holding versi saya yang sabar tapi mematikan. Di atas kertas sih ini taktik paling solid buat jaga keseimbangan, tapi ya namanya juga game atau bahkan sepak bola di dunia nyata pun seperti itu, guys. Taktik hebat kadang bisa kalah sama faktor X, entah itu keberuntungan atau mungkin ada intervensi sistem yang kita nggak tahu di balik layar ya kan. Jadi gimana nih menurut kalian? Lebih suka menggunakan formasi ini atau ada formasi lain yang menurut kalian paling stabil di game Top 11? Coba tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Nur. Wassalamualaikum. Salam olahraga. Salam Top 11 Indonesia.